yang lagi bisa di sesi akhir. Selanjutnya kita masuk Iya. ke sesi ketiga. Halo Mbak Dina. Halo. Mbak Dina, udah siap? Ya, Siang ya di sana ya, Mbak? Nah, ya siang Allah. ya? Iya, iya masih siang, masih jam 2.50 nih di sini. Oke. Sekarang Mbak Dina, aku pengen kepo nih sama Mbak Dina. Mhm, Mbak Dina mhm. kapan sih main LinkedIn? Kalau saya sendiri sebenarnya sudah punya akun LinkedIn itu udah lumayan lama ya, dari Mm-mm. akhir tahun 2016 atau Mm-mm. awal tahun 2017, yang jelas sebelum saya lulus kuliah gitu. Mm-mm. Tapi ya karena dulu belum mengerti, karena memang zaman dulu belum terlalu banyak orang yang pakai LinkedIn, jadi ya udah akun saya mati suri. Ya, Mungkin kalau dibuka tuh dicek udah banyak sarang laba-labanya, saking laba-laba. lamanya nggak dibuka. Udah Heeh. banyak debu ya Mbak ya pas dibuka ya. Ya bener. Terus ya udah Oh, sesekali hanya dibuka, tapi ya sekedar scroll tertutup lagi. Ya udah gitu-gitu aja. nah terus Mbak, Mbak ini kan Hmm. baru buka LinkedIn akhir-akhir ini. Nah, Mm-mm. menurut Mbak penting nggak sih kalau kita nulis sesuatu, entah itu experience, entah itu opini atau apa di LinkedIn, itu penting nggak menurut? Nah, ya. Awal mula saya buka lagi LinkedIn kan sebenarnya tidak sengaja sebenarnya, lalu ketemu sama seperti Fadil, ketemu postingannya Fadel tentang Mm-mm. menulis. Kenapa dia memulai menulis di LinkedIn? Ya udah, saya juga ATM, amati tiru modifikasi. Saya awal mula yang saya tulis itu ya kenapa saya ingin mencoba aktif kembali, karena saya ingin menambah jaringan, karena kan di LinkedIn ini selain sarana untuk mencari pekerjaan, untuk membangun relasi itu sangat bagus, apalagi di LinkedIn orang-orangnya kan yang para profesional, terus keren-keren lah intinya. Jadi itu yang saya inginkan. Tujuan saya itu, ingin membangun Oke. relasi. Selama Mbak nulis ini ada Mhm. pengaruhnya nggak Mbak? Relasi Mbak bertambah atau enggak? Ada manfaat positif kah? Ya sangat sangat berbeda ya, sangat signifikan peningkatannya dibanding dengan dulu jarang nulis. Jadi di awal itu kan reach saya paling eee, nggak sampai 100 ya, cuman sedikit karena emang jarang. Tapi sekarang udah mulai konsisten, terus di awalnya juga mohon izin para expert, itu bener banget kata Fadel, itu menaikkan jumlah orang yang memvisit dan melihat postingan kita gitu. Jadi secara tidak langsung juga nambah koneksi. Jadi tiap hari nih ada aja gitu yang nambahin, jadi nggak berhenti-berhenti. Ada yang nambahin koneksi ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi koneksi itu ngaruh juga. Nah, kalau misalnya kita lihat case nih, Fadil Mhm, beberapa bulan aktif, udah ada offering job. Terus Fadel beberapa mhm, bulan aktif, ada offering job. Mbak Dina juga udah mhm, mulai tambah jaringan dan jaringan karena nulis itu tadi ya Mbak. Nah, terus sekarang saya pengen tanya nih mhm, Mbak. Berarti kan kalau kita ambil kesimpulan nulis di LinkedIn itu penting. Untuk apa? mhm. Untuk meningkatkan reach tadi. Semakin banyak reach, Iya, maka akan profil kita semakin dilihat dan akan ada iya, kemungkinan offering. Nah, Mbak, kadang kan orang iya, bingung ya Mbak, bingung pengen mhm, nulis apa gitu di LinkedIn. Harus mhm, seperti apa tulisannya. Kadang baru mau mhm. posting tapi udah nggak jadi karena dia takut. Ada nggak sih Mbak tips untuk berani nulis? Oke. Nah, iya, kebanyakan problem sekarang teman-teman mungkin memang sudah lama punya LinkedIn tapi tidak berani nulis karena tidak tahu mau nulis apa, atau khawatir tulisannya akan eee, mendapat kritikan atau komentar yang tidak enak di hati gitu loh. Jadi kalau tips dari saya sendiri, ya berani mencoba, karena sesuatu yang kita tidak berani mencoba, tidak berani memulai, itu tidak akan ada hasilnya gitu loh. Kan kita bisa karena biasa gitu. Terus untuk masalah bingung mau posting apa, mulailah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri teman-teman. Misalnya, kenapa teman-teman mau mulai menulis di LinkedIn? Tujuannya itu apa? Terus siapa diri teman-teman? Jawablah 5W1H. Itu 5W1H teman-teman sudah bisa nulis 6 postingan. Lumayan kan, udah 1 minggu, misalnya setiap hari satu udah ada 6 kan. Setelah itu mulai ke pembahasan-pembahasan lain yang ingin
teman-teman bagikan, sharing pengalaman, atau misalnya ingin berdiskusi kan juga bisa. Jadi teman-teman yang warga LinkedIn yang tergabung dengan teman-teman kan bisa baca tuh apa yang ingin teman-teman sharingkan, apa yang teman-teman ingin tanya pendapat mereka, kan akhirnya mereka tuh akan komen dan akan terbentuk sebuah jaringan diskusi gitu melalui satu postingan itu. Terus Oke, misalkan juga lanjut Mbak, oke, lanjut. lanjut dulu. Oke, lalu untuk menulis juga tipsnya, pastikan tulisan teman-teman itu dibagi ke dalam beberapa paragraf sehingga orang yang baca itu matanya tuh tidak sepet gitu, karena kan capek melihat paragraf yang panjang, jadi bisa aja dibagi ke dalam kalau panjang benar 3 atau 4 atau 2, yang jelas diberikan jarak. Lalu jangan pernah menyingkat kata-kata yang tidak lazim disingkat. Yang boleh disingkat itu kayak dan sebagainya, boleh jadi DSB dan lain-lain, bisa jadi DLL. Nah, jangan sampai menyingkat kata-kata yang kayak dalam jadi DLM, itu jangan, atau tunggu jadi TGG. Jangan samakan tulisan di LinkedIn dengan bahasa SMS. Kan penyingkatan-penyingkatan itu biasanya di SMS atau di WA gitu biar cepat. Kalau di tulisan yang postingan jangan pernah menyingkat gitu. Oke, mantap. Jadi gini teman-teman sekalian, Mbak Dina udah lama nggak main LinkedIn, terus main LinkedIn lagi. Terus apa yang Mbak Dina lakukan? Tadi Mbak Dina maparin kan, Mbak Dina men-share pengalaman. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat pengalaman Mbak Dina di LinkedIn. Mbak Dina, kenapa Mbak Dina ke Jerman? Itu udah diceritain. Mbak Dina kenapa ikut program yang ada di Jerman? Itu juga diceritain. So, kalau menurut Mbak Dina tadi, kita bisa memulai dengan pengalaman seperti itu. Iya nggak, Mbak Dina? Iya, benar sekali. Mulai dari apa yang kita ketahui dulu. Mulai dari apa yang kita ketahui, mulai dari apa yang kita alami, dan itu real terjadi dalam hidup kita, nggak diada-ada begitu. Sehingga nanti akan ada orang yang interest. Kalau nanti kan ketika kita sudah nulis, itu akan bertemu sendiri dengan lingkaran kita. Misal, Mbak Dina kemarin kalau boleh tahu, Mbak Dina kan kalau nggak salah ada offering kerjasama juga ya Mbak ya? Yang ngomongin Iya pertukaran luar sih. negeri, ya kan? Nah, Uh, artinya teman-teman ketika kita nulis, sesuai dengan pengalaman kita, nanti akan ada lingkaran yang terbentuk. Setelah ada lingkaran yang terbentuk, nanti di sana kita akan mendapatkan offering-offering yang tadi. Nah, terakhir nih Mbak Dina, sebelum nanti saya open chat, open diskusi lagi sama teman-teman. Mbak Dina, Oke. Mhm. penting mana viral atau Mhm. punya value? Penting mana? Viral atau Nah, value? uh, uh, bahasan ini kayaknya memang lagi rame ya di Hype ya, LinkedIn, lagi karena hangat. beberapa hari ini saya sering banget nemu tulisan yang bahas antara viral dan nilai itu sendiri. Nah, kalau saya pribadi lebih penting value itu sendiri. Kenapa? Karena untuk apa viral, tapi nggak ada tujuannya gitu loh. Karena menjadi viral Betul. itu ada tanggung jawab juga, ada beban sendiri gitu untuk kita. Ketika sudah viral, apa yang akan dilakukan? Ketenaran itu buat apa gitu? Kalau nggak ada Betul. tujuannya. Seperti itu. Betul. Berarti kalau kita nulis itu harus berdasarkan ya tadi pengalaman dan value kita ya Mbak Dina ya. Ya, niatnya jangan pernah untuk menjadi viral. Kalau mau viral, sudah banyak di IG kan ada akun Lambe Turah dan lain-lain, itu mau viral di sana aja ya. Tapi kalau di LinkedIn kita ini sharing value, betul nggak Mbak? Iya boleh Kalau viral, tapi karena nilai yang kita bagikan gitu loh. Karena betul. ada sesuatu yang dalam tulisan kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut saya ya Mbak ya, kalau misalkan kita nanti sharing value, Mhm. nanti value kebaikan ini kalau kita gulirkan ini kayak snowball Mbak. Nah, Kayak iya efek iya, benar. kayak snowball. Snowball. Jadi misalkan udah seperti snowball, nanti efek-efek kebaikan itu juga akan balik lagi ke kita gitu loh. Dan itu Iya, juga saya rasakan dan sepakat. teman-teman yang ada di sini, misalkan Fadel, kemudian Mbak Dina tadi ada offering-offering dan saya pun juga ada. Artinya apa? Sebenarnya niat saya waktu itu hanya ingin belajar jadi trainer dan kemudian memang waktu itu pengen cari kerja. Ternyata setelah saya sharing value tentang leadership misal, ternyata banyak orang yang interest dengan value gitu. Begitu pula dengan Mhm. Mbak Dina.
Oke, Iya. selanjutnya teman-teman, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin tanya, gimana caranya nulis, gimana caranya berani nulis, kemudian pentingnya value dalam menulis, nah silakan diangkat tangannya. Kita masih punya waktu. Ada yang bertanya teman-teman? Oke, ada Mita Widiani. Oke, ada Mbak Mita Widiani. Silakan Mbak Mita Widiani untuk ditanyakan untuk kepada co-host, silakan. Silakan Mbak Mita. Ya, ya, makasih sebelumnya. Saya mau tanya, kan saya tuh baru awal banget nulis itu akhir April. Terus kadang saya masih bingung sih. Sebenarnya ide tuh suka ada aja, tapi gimana sih cara kita biar apa ya istilahnya mengeluarkan ide itu melalui kata-kata, karena kadang ketika menulis itu suka berhenti di tengah-tengah gitu loh. Jadi susah buat menyambungkannya lagi. Nah, kalau dari Mbak Dina sendiri, kira-kira ada nggak sih tipsnya supaya kita tuh bisa menuliskan ide kita itu dengan mudah gitu? Oke, terima kasih Mita. Silakan Mbak Dina, gimana caranya tuh? Oke, nah berarti ini kalau saya tangkapnya singkatnya berarti di masalah perbendaharaan kata ya. Dia punya ide, tapi nggak tahu gimana mau nulisnya gitu, ya nggak? Iya, kayak semacam writer's block gitu mungkin. Oke, nah kalau masalah perbendaharaan kata, satu-satunya cara kalau bagi saya itu dengan membaca. Karena dengan membaca kita bisa menambah pengetahuan dan menambah jumlah perbendaharaan kita gitu. Dan kalau masalah untuk writer block, saya juga sering banget gitu writer block. Apalagi kan sekarang saya lagi ada proyek untuk nulis buku atas nama saya sendiri. Doakan semoga segera selesai. Jadi ketika saya mengalami writer block itu sendiri, yang saya lakukan, saya matikan laptop saya, tidak menulis dulu, saya melakukan aktivitas lain yang bisa menjernihkan pikiran saya. Misalnya, saya juga lagi suka bikin puisi atau musikalisasi puisi. Nah, saya akan melakukan itu, bikin puisi, atau juga cari referensi lain gitu dengan membaca novel atau membaca artikel yang disukai. Intinya jangan dekati tulisan dulu. Biarkan pikiran segar dulu, nanti semisal sudah segar, sudah kembali, sudah bisa nulis lagi, balik nulis lagi gitu. Kembali ambil bolpennya langsung nulis gitu. Atau ambil HP-nya langsung ketik di note. Oke, berarti kalau Mbak Dina ini kadang-kadang lagi ngelamun suka ada ide nggak sih? Kalau ada ide itu langsung ditulis apa enggak, Mbak? Kalau saya tipenya bukan cari ide, bukan dari melamun. Saya malah tidak bisa ngelamun dapat ide itu, nggak bisa. Saya harus baca. Nggak bisa. Saya bukan tipe yang harus ngelamun dulu. Saya itu bisa berimajinasi dengan banyak baca novel atau baca cerita ya. Baru oh iya, saya nanti mau bikin kayak gini. Oh ini konfliknya bagus nih, bisa diadaptasi nih kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Mita. Jadi kalau misalkan nanti pengen nulis, ya karena kosakata itu juga bisa bertambah kalau kita baca buku, itu yang pertama. Kemudian ketika kita baca buku, dengan sendirinya susunan kata, kemudian paragraf, ide-ide yang ada itu insya Allah nanti akan terlatih muncul. Jadi mungkin tipsnya bisa dengan membaca buku tersebut. Oke? Karena sepemahaman saya, kemudian membaca buku itu juga bisa memberikan kita selain wawasan yang luas, rekreasi ya. Jadi membaca buku itu juga sebagai rekreasi kita dari kepenatan mungkin pekerjaan, kepenatan organisasi, kepenatan apapun. Ketika kita baca buku dengan latar belakang misal latarnya adalah Turki, kita seolah-olah seperti Turki gitu. Jadi itu juga bisa menambah perbendaharaan kata. Kemudian membaca buku juga itu salah satu ciri-ciri dari leader. Leader itu kan biasanya dia senang baca. Kenapa dia senang baca? Karena dia senang mencari sesuatu, menyelesaikan sesuatu, merenungkan sesuatu. Ya itulah tipikal-tipikal leader. So, teman-teman jangan takut buat baca. Oke, terima kasih untuk Mita. Ini kebetulan teman saya nih. Waduh, saya nggak nyangka Mita. Halo Mita. Thank you Mita. Udah hadir di sini. Oke, selanjutnya masih ada waktu 2 menit. Satu orang lagi. Ada Desma Rizkullah
Wisnu Putra. Silakan Mas Desma. Untuk co-host silakan di open, Mas Desma. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya. Jadi pertanyaannya ada dua nih. Pertama, kalau kita mau buat konten, kita nulis konten di LinkedIn, kira-kira baiknya itu kita pakai bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris ya? Soalnya pekerjaan yang related sama background saya itu juga banyak banget berhubungan sama ekspatriat. Nah, kemarin sempat sih buat satu ngepost CV dan kebanyakan yang komen itu juga malah orang luar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita buat yang bahasa Inggris, kira-kira kalau orang-orang Indonesia itu interest nggak sih untuk baca? Karena kan seperti yang kita tahu orang Indonesia itu kadang punya keterbatasan dalam kemampuan berbahasa Inggris ya. Nah, kira-kira efektif nggak kalau misalnya konten tulisan kita itu pakai bahasa Inggris dan bisa nge-reach interest yang lebih tinggi gitu, seperti kita nulis pakai bahasa Indonesia. Terus itu yang kedua. Yang kedua, kira-kira kalau kita misalnya nih udah kasihkan buat tulisan, terus sekiranya itu tulisannya jadinya panjang banget tuh, bisa jadi artikel yang panjang gitu. Nah, kira-kira kalau kita nge-post sepanjang itu tulisannya, apakah orang tuh masih enak gitu, enjoy gitu ngebacanya, atau kita simplifikasi aja gitu, jadi lebih singkat, padat, ya. Padat, atau kita buat per part gitu. Nah, maksudnya gimana sih tag-nya untuk satu bahasan yang kita tuh pengennya tuh panjang gitu loh, bukan dibahas yang singkat gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Selanjutnya bisa langsung jawab Mbak Dina. Oke. Silakan, Mbak. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi yang masalah menulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, balik lagi ke tujuannya Masnya sendiri, itu targetnya itu, target pembacanya itu kemana? Kalau misalnya memang targetnya untuk orang-orang luar negeri, otomatis pakai bahasa Inggris, atau untuk targetnya orang Indonesia tapi kalangan profesional, kan insya Allah juga para expert ini udah ahli ya bahasa Inggrisnya, udah tidak diragukan lagi, jadi tidak masalah Masnya pakai bahasa Inggris. Jadi Masnya targetnya dulu mau kemana gitu. Jadi tentuin gitu. target dulu ya Mbak ya. Kalau targetnya udah ketemu, baru eksekusi. Oke, yang kedua berarti gimana tuh Mbak kalau kepanjangan? Oke, yang kedua masalah kepanjangan. Kan kita tahu di LinkedIn itu terbatas ya karakternya 1.300 ya kalau nggak salah. Ya, 1.300. Nah, kalau saya sendiri itu saya nulis panjang itu bisa lebih dari 1.300, tapi ketika mau di-upload itu dibaca kembali dari atas sampai bawah. Coba seleksi lagi kalimat mana yang sekiranya itu bisa dihilangkan, dalam artian kalau kalimat itu tidak ada, tidak akan menghilangkan esensi dari tulisannya teman-teman gitu. Ini berlaku buat semuanya ya. Atau dan juga pilihlah kata-kata yang efektif gitu, jangan kata-kata yang tidak perlu ditambahkan, tidak usah, buang aja. Jadi buatlah tulisan teman-teman itu ada isinya semua dan bagi ke dalam beberapa paragraf, sehingga meskipun panjang tapi ada isi di dalamnya, itu orang itu tidak akan skip begitu saja, pasti akan dibaca sampai selesai. Atau juga bisa dibagi dalam beberapa postingan juga bisa. Kalau Mas pernah lihat postingan saya pernah ceritakan tentang perjalanan saya sampai ke Jerman, itu kan saya bagi dalam ke beberapa postingan ya. Tapi pastikan dalam setiap postingan itu jangan kentang, alias kena tanggung. Selesaikan cerita itu sampai selesai, tapi kisah berikutnya itu di postingan selanjutnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi kita bisa untuk tadi yang pertama tentuin target. Kalau targetnya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau orang luar negeri bisa dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat paragraf-paragraf supaya matanya nggak pegal dan bisa kita bikin part ya Mbak ya. Tapi catatannya adalah kalau kita bikin part itu jangan sampai kentang atau kena tanggung ya. Kalau tanggung kan kayak sinetron gitu ya, kayaknya rasanya gantung gitu kan. Jadi potongnya itu harus pas gitu, motongnya harus pas. Betul, biar nggak kentang ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mas Desma. Mas Desma bisa kontak-kontakan sama Mbak Dina di
Iya, DM, boleh. nanti Mas Desma boleh terhubung dan kemudian sharing-sharing sama Mbak Dina. Terima kasih Mas Desma, sehat selalu.